Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Video ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah retorika yang ada di Indonesia. Sebelum menjelaskan sejarah retorika di Indonesia, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Clara Dita Alamanda, Niketut Sanistia Novaniar, dan Ade Ulfah Utami. Pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris disebut retorik, dan dalam bahasa Latin disebut retorika, yang berarti ilmu bicara. Retorika memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Rasional adalah apa yang disampaikan oleh seseorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis. Empiris berarti menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Umum artinya kebenaran yang disampaikan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai sosial. Akumulatif merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan. Retorika secara sistematis dan metodologis telah dipelajari, diteliti, dan dipraktikkan oleh Sokrates dan penerusnya. Ada juga yang memberi pengertian retorika sebagai seni penggunaan bahasa yang efektif. Menurut Sunarjo, pengertian retorika dapat dilihat dari tinjauan filosofis dan tinjauan ilmu komunikasi. Secara filosofis, retorika dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsuf Aristoteles mempertegas bahwa emosi manusia bervariasi, dan ini dapat dipergunakan oleh seorang orator atau pembicara untuk memengaruhi audiensnya. Aristoteles pun memberikan pengertian bahwa retorika sebagai seni yang memiliki nilai-nilai tertentu. Sejarah retorika di Indonesia. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari mulai abad ke-5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajarkan politik dan pemerintahan dengan penekanan pada kemampuan berpidato. Retorika dipelajari, diawali, dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yaitu Yunani dan Romawi. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi, yakni untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi masyarakat, untuk meraih kekuasaan, dan sebagai alat persuasi yang digunakan untuk memengaruhi manusia lain. Tokoh-tokoh sejarah retorika. Insinyur Soekarno atau biasa yang disebut Ir Soekarno merupakan seorang presiden pertama Indonesia serta orator yang hebat dengan gaya retoriknya. Saat berpidato, beliau mampu memikat banyak orang. Beliau mempunyai bahasa tubuh dan suara yang khas, serta mempunyai julukan yang sangat merepresentasikan
ketika melakukan orasi. Julukannya yaitu Singa di Podium. Buya Hamka merupakan seorang ulama asal Indonesia dan juga merupakan seorang penulis, wartawan, serta pengajar. Hamka terlibat dalam perumasan dasar negara dan bergabung dengan Sarekat Islam. Karena itu, Hamka mendapat ide-ide tentang gerakan sosial dan politik. Haji Agus Salim merupakan pejuang dan pahlawan kemerdekaan yang cerdas dan kritis. Agus Salim memiliki kemampuan menguasai 9 bahasa, yaitu bahasa Belanda, Arab, Jerman, Inggris, Prancis, Latin, Jepang, Cina, dan Turki. Kepandaian Agus Salim dalam berbahasa memang tidak dapat diragukan. Ia menerjemahkan berbagai buku asing dan pernah memimpin redaksi di berbagai surat kabar. Bung Tomo identik dengan kemampuan orasi dan semangat yang menggebu-gebu. Bung Tomo merealisasikan semangat perjuangannya melalui tulisan, setelah itu baru melalui orasi. Bung Tomo sangat tekun menjalani karirnya sebagai wartawan, sehingga berita yang dihasilkan kritis, tidak tendensius, dan mudah dicerna. Berikut adalah gambar sejarah retorika. Kesimpulannya ialah retorika sudah ada sejak manusia lahir. Retorika menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari. Sejarah membuktikan bahwa kemampuan berbicara dapat digunakan untuk berbagai keperluan politis, sosial, maupun psikologis. Demikian pengertian sejarah retorika di Indonesia. Apabila ada kesalahan kata dalam berbicara, kami memohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.